Lebih lanjut, pemirsa, berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus resmi dilimpahkan ke pengadilan militer. Meski demikian, dalam proses penyidikan, keterangan korban yakni Andri Yunus belum berhasil diperoleh. Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel CHK Andri Wijaya mengatakan pihaknya hingga kini belum berhasil melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yakni Andri Yunus dalam kasus ini. Andri menyebut dalam proses penyidikan, pihak Auditorat menyatakan telah melakukan pemanggilan secara patut, namun korban tidak hadir karena alasan kesehatan. Kendati tanpa keterangan korban, penyidik menegaskan proses hukum tetap dapat dilanjutkan. Hal ini karena alat bukti lain dianggap sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana dan melimpahkan perkara ke tahap persidangan. Sudah ada alat bukti berupa presum, kemudian para saksi yang melihat, dan juga keterangan dari tersangka. Sehingga lebih dari 2 alat bukti tersebut yang menjadi pedoman dari penyidik untuk segera melimpahkan. Dan juga kita berharap dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu bisa terpenuhi agar kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat segera terwujud. Dan juga kami ingin transparansi serta akuntabel bisa dilaksanakan sehingga tidak kemana-mana. Demikian. Persidangan di pengadilan militer diharapkan dapat mengungkap secara jelas fakta dan peran masing-masing terdakwa dalam kasus penyiraman. Pemirsa, Auditor Militer Jakarta telah melimpahkan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus ke Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Kamis pagi. Selanjutnya, pihak pengadilan militer akan lebih dulu untuk memeriksa sebelum dipastikan sidang perdana akan digelar pada 29 April mendatang. Usai lebih dari 1 bulan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bergulir, kini Auditor Militer 207 Jakarta melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Militer 208 Jakarta untuk disidangkan. Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel CHK Andri Wijaya mengatakan, pelimpahan ini meliputi berkas perkara, barang bukti, dan juga keempat tersangka. Adapun keempat tersangka yang kini statusnya telah menjadi terdakwa, yaitu terdiri dari 1 bintara dan 3 perwira pertama, Kapten NDP, Letnan 1 BHW, Letnan SL, Sersan 2 ES. Selain itu dalam kasus ini saksi yang juga dilimpahkan yakni 8 orang saksi terdiri dari 5 orang militer dan 3 orang sipil. Keputusan penyerahan perkara dari Patra telah kami terima sehingga perkara dengan nomor register 55 garing K garing 207 garing ALAU angka Romawi 4 2026 tanggal 13 April 2026 telah dilimpahkan dari Auditor Militer 207 Jakarta kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan dilengkapi berkas perkara yang di dalamnya ada barang bukti dan tersangka, 4 tersangka berikut saksi berjumlah 8 orang. Sementara itu, Kepala Pengadilan Militer 208 Jakarta, Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto mengatakan setelah dilakukan pelimpahan, pihaknya lebih dulu akan memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dilakukan registrasi. Freddy menyebut jika berkas lengkap dan tidak ada yang dikoreksi, maka perkara ini sudah dapat digelar sidang pertamanya pada Rabu 29 April mendatang dengan agenda pembacaan dakwaan. Saya sebagai kepala pengadilan, yang pertama adalah
memeriksa, meneliti berkas itu. Apakah masuk dalam kewenangan kami untuk menyidangkan, untuk mengadili, menggelar sidang ini. Yang pertama dari kewenangan mutlaknya, subjek apakah militer. Kalau kita lihat dari 4 terdakwa itu adalah militer, berarti masuk secara subjek. Kewenangan mutlak masuk. Kewenangan relatif, apakah lokusnya ada di Jakarta. Kemarin teman-teman sudah tahu bahwa lokusnya di sekitaran Rumah Sakit Cipto ya, Salemba dengan Rumah Sakit Cipto, itu masuk Jakarta, berarti menjadi kewenangan relatif Pengadilan Militer Jakarta. Apabila lengkap, kami punya waktu 1 hari untuk memeriksa meneliti itu, 1 hari, sehingga besok kami sudah melakukan register perkara. Kami sudah meregister perkara itu. Setelah diregister, kami punya SOP untuk menggelar sidang. Sebelumnya pihak kontras maupun kuasa hukum Andri Yunus meminta untuk proses persidangan kasus penyiraman air keras ini dapat disidangkan di peradilan umum.